Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi. Kembali kita mempersembahkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang mana pada siang hari ini kita masih berikan kenikmatan, nikmat umur, nikmat kesehatan serta kesempatan untuk dapat hadir di Masjid Jami' Rodatul Muslimin dalam rangka melaksanakan salat zuhur berjamaah. Salawat beringkat salam marilah kita peruntukkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, menjelang pelaksanaan salat zuhur malah kembali kita mengikuti pengajian bersama Ustaz kita. Namun sebelumnya meminta kepada Bapak yang sudah masuk di masjid kiranya untuk mengisi saf-saf yang di depan, sehingga jemaah yang datang belakangan dapat mengisi tempat-tempat yang Bapak duduk sekarang. Demikian kepada Pak Ustaz Abdul Sehari kami persilakan dengan segala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah kita panjatkan bahwa kita sampai saat ini di hari yang pertama daripada bulan Ramadan, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang insya Allah pada hari ini dapat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan yang pertama. Kemudian kita juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam mari kita kirimkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah salat zuhur rahimakumullah. Menyambung tausiah kita tentang marhaban ya Ramadan, yang kita ambil keutamaan daripada bulan Ramadan dan bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Kemarin ada dua yang sudah saya sampaikan berkaitan dengan sumu tasihhu, kemudian perintah wajib kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Yang ketiga, keutamaan daripada bulan Ramadan itu adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an yaitu pada bulan Ramadan. Ini juga sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci Al-Qur'an di bulan Ramadan sebagai hudan, sebagai petunjuk dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi Al-Quran itu adalah sebagai hudan, sebagai petunjuk dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Bahkan di dalam riwayat Rasulullah SAW pernah menyampaikan
Bukan hanya Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan, bahkan 4 mushaf, 4 kitab, termasuk di dalamnya Al-Quran, juga diturunkan di bulan Ramadan. Kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan. Taurat yang diturunkan kepada Nabi Isa juga diturunkan Musa, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan. Kemudian Injil diturunkan kepada Nabi Isa, juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan. Begitu istimewanya bulan Ramadan, sehingga 4 mushaf, 4 kitab, termasuk Al-Quran, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan. Maka ini adalah merupakan satu rahmat dan berkah yang tak ternilai harganya bagi kita, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karunia yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan. Itu keistimewaan, keutamaan daripada bulan Ramadan. Kemudian keutamaan yang lain, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, di bulan Ramadan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pintu surga. Idza jaa Ramadana futihat abwabal jannah wa ghuliqat abwaban nar wa sufidatis syayatin. Artinya di bulan Ramadan itu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pintu-pintu surga itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintu neraka itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setan-setan itu dibelenggu pada bulan Ramadan. Para ulama menafsirkan tentang hadis ini, mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang di dalamnya itu mengandung makna kinayah, makna yang tersembunyi, yang tersimpan di dalamnya itu, bahwa ada satu makna yang berkaitan dengan makna daripada hadis itu. Abwabul Jannah ditafsirkan oleh para ulama adalah kita untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan besar itulah yang kita laksanakan di amaliyah Ramadan, puasa Ramadan, kemudian ibadah yang wajib dan ibadah sunnah yang ada di bulan Ramadan. Kenapa? Karena kata Rasul, ibadah yang wajib itu ditinggikan nilai pahalanya, ibadah yang sunnah itu seperti ibadah wajib. Jadi dengan kita melaksanakan seperti itu, ibadah sunat yang berlipat nilai ganda pahalanya seperti ibadah wajib, maka kemungkinan besar dari ibadah-ibadah yang kita laksanakan itu dapat kita meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ditutupnya pintu neraka. Kemudian setan-setan itu dibelenggu. Ini mengandung makna bahwa menurut para ahli hadis yang mengatakan bahwa bukan berarti setan itu tupak di rantai, bukan. Ya, sebesar apa rantainya, bukan. Artinya dari mana kita dapat membelenggu setan itu supaya tidak bisa mempengaruhi kita, menggoda kita,
memperdaya kita yaitu dengan amal ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan. Dengan keteguhan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan-syaitan itu tidak akan bisa menggoda kita. Makanya ada orang yang kebablasan ketika puasa. Maka puasa itu Bapak Ibu, kalau satu hari saja kita dengan sengaja meninggalkan puasa Ramadan, itu lebih cenderung untuk seterusnya kita akan melupakan puasa Ramadan. Kenapa? Ini Nabi yang bersabda bahwa setan itu, kata Nabi, masuknya melalui darah manusia. Jadi dia sudah masuk, ibaratnya pertahanan yang ada di dalam diri kita itu tuh jebol. Kenapa? Karena iman kita yang lemah, karena kita enggan untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Indikasinya adalah banyak yang kita lihat ketika kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala malas. Berarti kita sudah digoda oleh syaitan. Subuh, padahal subuh itu tuh adalah ibadah yang utama, yang sangat berat sekali untuk dilaksanakan oleh seorang hamba. Banyak tantangan-tantangannya. Nah, disitulah iblis laknatullah itu menggoda manusia. Ingin bangun, ditindihnya. Ingin membuka mata, ditutupnya. Ingin berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, dihalang-halanginya. Banyak sekali tantangan bagi orang-orang yang ingin beribadah. Bukan berarti di bulan Ramadan ini dalam hadis itu tuh secara maknanya itu bahwa iblis laknatullah itu tuh dibelenggu. Bukan, tidak ada. Banyak, malah besar sekali godaan yang kita hadapi ketika kita melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Jadi bukan berarti kita ini tidak digoda oleh iblis laknatullah di bulan Ramadan. Bukan berarti kita iblis itu dibelenggu di bulan Ramadan. Tetap ada, artinya godaan dan tantangan yang kita hadapi selama kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan itu tetap ada. Ada satu cerita seorang abid, yang ini cerita ini di dalam sebuah kitab Duratun Nasihin, yang mengatakan bahwa abid ini adalah seorang hamba yang sangat taat sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu keinginannya yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa permintaannya? Ya Allah, tolong kabulkan ya Allah bahwa satu kali saja aku ingin melihat dunianya makhluk gaib. Doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu. Ketika hijabnya makhluk gaib itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, dilihatnya Pak Bu, di sekelilingnya banyak setan-setan yang terlihat. Pulang dia ke rumah, dia melihat banyak setan berada di rumahnya, padahal dia adalah seorang abid. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa jangan sampai di rumah kita itu tuh ada benda-benda yang dalam bentuk makhluk hidup yang berada di dalam rumah kita. Bentuknya seperti makhluk hidup, tapi bendanya adalah benda mati. Kenapa? Karena itu adalah salah satu dari pengundang syaitan laknatullah yang ada di rumah kita dan menjadi bahan permainan bagi mereka. Mudah-mudahan dengan keutamaan dari bulan-bulan Ramadan yang ketiga dan yang keempat ini kita dapat mengambil hikmah dan manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.